Oke. Kita coba sesuatu yang seru ya. Sambil saya ngomong ini, coba deh jangan berkedip. Pokoknya tatap aja terus layarnya. Jangan kedip. Tahan. Susah kan? Nah, gerakan yang kita lakuin ribuan kali sehari tanpa mikir ini ternyata jauh lebih rumit dan penting banget dari yang pernah kita bayangin. Jadi kalian tahan berapa lama? 10 detik? 30? Mungkin semenit penuh? Nah, udah mulai kerasa kan matanya perih, berair? Sekarang coba bayangin kalau kalian harus nahan gak kedip selama lebih dari 1 jam. Beneran loh, 1 jam, 17 menit, dan 3 detik. Ini bukan salah ketik. Itu waktu yang luar biasa lama buat melotot tanpa nutup mata sama sekali. Gila kan? Rekor gila ini terjadi di sebuah acara TV di Filipina. Aktor Paulo Ballesteros ini berhasil mecahin rekor nggak resmi sebelumnya dengan selisih waktu yang jauh banget. Tapi pertanyaannya, kok bisa? Dan yang lebih penting lagi, sebenarnya apa sih yang terjadi sama mata kita kalau kita paksa buat terus melek? Oke, sekarang ayo kita bedah anatominya. Biar kita ngerti se-ekstrim apa rekor tadi, kita harus tahu dulu alasan paling dasar kenapa kita berkedip. Ini bukan cuma gerakan iseng, tapi sebuah mekanisme yang vital banget buat kita. Jadi gini, berkedip itu fungsi semi-otonom. Artinya, kita bisa sih nahan kedip, tapi cuma sebentar. Pada akhirnya, tubuh kita bakal otomatis ngelakuinya sendiri. Ini tuh kayak sistem perawatan bawaan buat mata kita yang super berharga. Setiap satu kedipan itu kayak sebuah keajaiban efisiensi loh, ngerjain 3 tugas sekaligus. Pertama, dia melumasi mata, nyebarin lapisan air mata biar tetap lembab, persis kayak wiper di kaca mobil. Kedua, dia membersihkan debu atau kotoran apapun. Dan ketiga, ini yang paling krusial, dia nganterin oksigen ke kornea, satu-satunya bagian tubuh kita yang dapat oksigen langsung dari udara, bukan dari darah. Dan kita ngelakuinnya sering banget. Rata-rata nih, kita bisa berkedip sampai 20 kali dalam semenit. Kalau dihitung-hitung, itu sekitar 1.200 kali per jam dan bisa sampai 19.000 kali dalam sehari. Artinya sekitar 10% dari waktu kita bangun, itu dihabiskan dengan mata tertutup sekejap. Banyak banget ya. Nah, sekarang kita udah tahu kan kenapa kita harus berkedip. Tapi, apa yang terjadi kalau kita berhenti? Apa akibatnya kalau fungsi penting kayak melumasi, membersihkan, dan ngasih nutrisi itu tiba-tiba mandek total? Akibatnya ternyata lumayan serem. Tubuh kita itu nggak dirancang buat punya mata yang melek terus-terusan. Ada alasan bagus banget kenapa refleks berkedip itu ada dan nggak boleh dilawan. Dampaknya bisa serius banget, dan bahkan punya nama medis, keratopati pajanan. Intinya, ini adalah kerusakan langsung pada kornea mata kita pas dia terpapar udara kelamaan tanpa ada perlindungan dari kedipan. Jadi poin pentingnya gini, tanpa kedipan, kornea kita jadi kekurangan oksigen dan bisa bengkak. Lapisan air mata juga menguap, bikin mata jadi kering banget, perih, dan penglihatan jadi kabur. Dan yang paling bahaya, debu dan bakteri nggak ada yang bersihin, jadi risiko infeksi langsung meroket, ngeri kan? Oke, mungkin kita nggak ada yang niat mecahin rekor dunia. Tapi kita semua setiap hari ngelakuin sesuatu yang secara drastis mengurangi frekuensi kedipan kita. Dan ini dijamin relevan banget buat kalian semua yang lagi nonton. Coba deh lihat perbandingan ini. Normalnya kita kedipnya lumayan sering. Tapi pas kita lagi fokus natap layar, entah itu komputer, HP, atau tablet, jumlah kedipan kita anjlok drastis. Saking fokusnya, tubuh kita seolah-olah lupa buat berkedip sesering seharusnya. Penurunannya bisa sampai 66%. Bayangin, 2/3 dari mekanisme perlindungan alami mata kita hilang gitu aja. Pantasan aja mata kita rasanya sepet dan capek banget setelah seharian kerja di depan layar. Kondisi ini bahkan udah punya nama resmi, sindrom penglihatan komputer. Jadi rasa kering, perih, dan capek yang kalian rasain di akhir hari, ya kemungkinan besar ini dia biang keroknya. Tanpa sadar, kita udah bikin mata kita sendiri kelaparan akan kedipan. Tapi tenang, ada solusi gampang yang bisa kita lakuin. Coba deh ingat aturan 20-20-20. Setiap 20 menit, coba istirahatin mata dari layar, terus lihat objek yang jauh, sekitar 6 meter, selama 20 detik. Ini ngebantu banget buat ngatur ulang fokus mata dan ngingetin tubuh kita buat berkedip lagi secara normal. Tapi ceritanya belum selesai di situ. Penelitian terbaru nemuin fungsi lain dari berkedip yang sama sekali nggak terduga. Dan ini terjadinya bukan di mata, tapi di dalam otak kita. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ternyata, berkedip itu mungkin bukan cuma buat kesehatan mata, tapi juga buat pikiran kita. Coba bayangin, setiap kedipan itu kayak tombol reset super singkat buat otak kita. Cara kerjanya gini, setiap kali kita berkedip, aktivitas di bagian otak yang fokus ke dunia luar itu menurun.
Nah, sebaliknya, aktivitas di jaringan mode default, bagian yang aktif pas kita lagi ngelamun atau mikir, justru meningkat sesaat. Ini tuh kayak ngasih otak kita jeda mental sepersekian detik yang justru bantu kita buat tetap fokus setelahnya. Keren kan? Jadi berkedip nggak cuma jaga mata kita biar sehat, tapi juga bantu otak kita buat istirahat dan fokus lagi. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira fungsi otomatis tubuh kita yang lain apalagi ya yang punya tujuan tersembunyi yang belum kita sadari sama sekali?